Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Dan sungguh luar biasa kita dapat bertemu kembali untuk belajar semakin dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan. Doa saya supaya kita benar-benar memiliki satu gairah untuk renungkan firman Tuhan terus menerus. Dan supaya mata kami tertuju kepada Yesus. Ya, karena Dia akan menyertai kita sampai garis akhir. Nah, hari ini kita terus bicara tentang firman Tuhan memiliki tujuan. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang kalau kita lihat rumput, ya itu akan layu. Kita juga tahu surga, langit, dan bumi akan layu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua itu layu, tapi firman Tuhan itu tetap sampai selama-lamanya. Apakah kita percaya itu? Dan apa sih tujuannya daripada firman Tuhan? Nah, ini yang kita mulai bicara pada hari ini. Di dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan begini. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, firman yang keluar dari mulut Allah kita menemukan di dalam Kejadian sampai Wahyu. Nah, Yesus bilang ini pada waktu dia sedang dicobai oleh si iblis. Ya, di dalam Matius 4, 3 kali Yesus dicobai dan 3 kali Yesus berkata, ada tertulis. Nah, di sini ditulisnya bahwa manusia tidak hidup oleh roti saja, bukan hanya hidup dari jasmani. Ya, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Jadi kita juga memiliki kehidupan rohani. Dan kehidupan rohani hanya dapat bertumbuh bila kita sungguh masuk di dalam firman Tuhan. Nah, ini sebetulnya kutipannya daripada Ulangan pasal yang ke-8. Saya ingin baca Ulangan 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, di dalam Ulangan 8 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, Tuhan yang berfirman, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makanan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dengan jelas ditulis perjalanan yang ada di padang gurun itu menjadi ujian, ya, untuk melihat apakah mereka benar-benar merendahkan hatinya. Ya, apakah mereka benar-benar berusaha untuk mengetahui, ya, kebenaran firman Tuhan, untuk mengetahui dan menjalani segala perintah-perintah yang Tuhan berikan. Ya, Tuhan izinkan ini terjadi untuk melihat hatinya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat pada waktu Daud dipilih. Ya, Samuel dibawa ke keluarganya daripada Daud dan semua anak berdiri di depannya. Tapi Tuhan bilang sama Samuel, jangan melihat luar, jangan melihat muka, jangan lihat kantong, jangan lihat badan. Tapi apa yang harus dilihat adalah hatinya.
Ya, apakah benar-benar dia menyimpan semua peraturan, semua perintah? Apakah itu benar-benar disimpan dalam hati? Nah, sekali lagi kita lihat. Jadi firman Tuhan itu diberikan tujuannya untuk kita memiliki atau lebih jelas mentaati perintahnya. Supaya perintah itu benar ada di dalam hati kita. Supaya firman Tuhan kami simpan di dalam hati kita. Bagaimana kita dapat simpan firman Tuhan kalau kami tidak merenungkan firman-Nya, kalau kami tidak membaca firman-Nya, atau kalau kami tidak menyelidiki firman Tuhan. Sekali lagi kita tahu dalam semua pencobaannya Yesus bilang ada tertulis karena dia tahu kebenarannya. Jadi dia hidup oleh firman. Nah, hari-hari ini dalam dunia banyak orang yang percaya Yesus sedang hidup dalam ketakutannya. Kita harus disadarkan terus-menerus bahwa ketakutan adalah pembunuhnya daripada iman. Iman percaya. Bagaimana iman timbul? Timbul oleh pendengaran akan firman Tuhan. Sekali lagi di sini kita lihat bahwa kita bukan hidup hanya sebagai manusia jasmani. Tetapi kita juga hidup sebagai manusia rohani. Itu akan mendorong kita untuk maju terus bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah lupakan kami. Tapi bagaimana dengan kita? Seberapa jauh kita benar-benar melakukan kehendak Allah. Melakukan seluruh firman Tuhan. Perintahnya, ketetapannya. Ya, perkataannya kita dengar, kita taat, kita tunduk, kita lakukan. Yakobus 1 berkata begini, jangan menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku daripada firman Tuhan supaya kita tidak menipu diri kita sendiri. Ya, jadi dengan kata lain, kalau kita dengar tetapi kita tidak melakukan, kita menipu. Jadi tujuannya yang pertama dan terutama, firman Tuhan diberikan kepada kita untuk kita mentaati dan menjalankan, melakukan. Nah, ini yang pertanyaan yang luar biasa. Seberapa jauh kita benar-benar menjadi pelaku? Ya, tadi sudah dibaca, bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk di padang gurun. Selama 40 tahun, makanan disiapkan, mujizat-mujizat terjadi, air disiapkan. Ya, burung datang disiapkan untuk makan. Tuhan menyediakan semua makanan dan minuman. Tapi bagaimana dengan hati mereka? Jadi kita bisa hidup secara jasmani. Tapi apakah kita benar-benar hidup secara rohani? Apakah rohani kita hari ini lebih kuat? Lebih siap? Ya, lebih sanggup untuk mengikuti firman Tuhan. Untuk menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Untuk itulah firman Tuhan diberikan kepada saudara dan saya. Supaya kita benar-benar memasuki, menyelidiki, menghafalkan, merenungkan, dan terutama kita menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Untuk itu firman Tuhan dikirim kepada kita. Supaya kita tidak jatuh dalam dosa yang sama, jatuh dalam masalah yang sama, jatuh dalam problem yang sama. Seluruh firman sudah diberikan kepada kita untuk kita sadar. Dan supaya kita tahu bagaimana sebetulnya kita harus mengatasi masalah-masalah itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau berikan satu tantangan. Apakah kita lebih hidup oleh jasmani daripada rohani? Seberapa jauh kita mengikuti seluruh firman Tuhan? Sebagai contoh, dalam firman Tuhan ditulisnya, bila kau berdoa, saat kau berdoa, apakah kita berdoa? Saat kita berpuasa, apakah kita berpuasa? Saat kita renungkan firman Tuhan, apakah kita menyelidiki dan seterusnya? Apakah kita benar-benar menjadi orang yang suka memuji, menyembah, meninggikan Tuhan? Kapan saja, di mana saja. Ya,
Kita banyak hal yang Tuhan berikan dalam firman-Nya untuk kita lakukan. Dan berapa minggu lalu kita bahas Mika sama 2 Tesalonika, ya, 1 Tesalonika, ya, supaya kita benar-benar menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk pesan yang Engkau berikan kepada kami pada hari Engkau ingatkan kembali bahwa manusia tidak hidup oleh roti saja, nasi saja, apa saja makanannya, tapi lebih daripada itu, manusia akan benar-benar hidup oleh semua firman Tuhan. Semua perintah-perintah yang keluar dari mulut Allah Bapa di surga. Untuk itu Bapa, ajarkan kami terus untuk disadarkan betapa penting firman Tuhan itu. Seperti yang Kau tulis untuk kita merenungkan siang dan malam terus menerus supaya itu benar-benar tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Semua katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Shalom.